Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifatun Nabila dengan NIM 2103401051013 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam Jember tahun angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab 5, yaitu tentang mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi tersebut. Mengapa Pancasila dikatakan dalam sistem filsafat? Ada beberapa alasan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Filosofi Konslet daripada Indonesia Merdeka. Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Beberapa ciri-ciri berpikir kefilsafatan meliputi 1. Sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan. Sebagai sistem filsafat merumuskan berdasarkan inti mutlak pada tata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri. Yang keempat, sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Yang kedua adalah Pancasila. Sebagai nilai-nilai Pancasila itu merupakan suatu yang telah ada dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara atau filosofi Konslet. Mengapa manusia memerlukan filsafat? Alasan yang pertama adalah manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi, telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman, security, dan kenikmatan atau comfort. Akan tetapi, pada waktu yang sama manusia merasa tidak tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah arus tempuh dalam kehidupan mereka. Alasan yang kedua adalah filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Pengolahan filosofis Pancasila sebagai dasar negara ditujukan pada beberapa aspek. Yang pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir, yang keempat, yaitu agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Notonegoro merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. Notonegoro menggambarkan kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila itu dalam bentuk kesatuan dan hubungan hierarkis, piramidal, dan kesatuan hubungan yang saling mengisi atau saling mengkualifikasi. Kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila yang hierarkis piramidal digambarkan Notonegoro dengan bentuk piramida yang bertingkat 5. Sila ketuhanan yang Maha Esa berada di puncak piramida dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai alas piramida. Rumusan hierarkis piramidal itu dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjiwai dan meliputi sila kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, menjiwai dan meliputi sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjiwai dan meliputi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, menjiwai dan meliputi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, yakni sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.